Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, konten kali ini saya mau pakai contoh token Shiba untuk melengkapi sebetulnya konten divergence sebelumnya di atas ini ya. Jadi konteksnya adalah hari ini ada yang tanya di grup Telegram, bisa cek di bawah di deskripsi. Jadi ada yang tanya pertanyaannya bagus mengenai divergence, mengenai regular divergence atau hidden divergence. Jadi yang divergence biasa atau yang tersembunyi istilahnya. Jadi saya akan ngelengkapin dari konten sebelumnya, baik itu dari sisi bearish maupun bullish, dan bagaimana intinya dengan divergence seperti ini bisa teman-teman bisa analisa sesimpel mungkin, segampang mungkin untuk menganalisa apakah harganya akan naik atau turun dengan menggunakan satu indikator aja dan melihat candlesticknya. Kita langsung aja. Oke, jadi di sini kalau teman-teman lihat gambarnya, ini adalah yang biasa, divergence biasa, regular ya, bearish. Jadi kalau teman-teman lihat yang bearish itu pokoknya lihat aja puncaknya. Jadi gambar di sini nih yang biru ini candlesticknya ya. Jadi kalau yang merah ini adalah indikatornya. Terserah teman-teman mau pakai indikator apa. Biasanya yang lumrah biasa umum digunakan si RSI ya, standar RSI. Jadi di sini kelihatan bearish itu teman-teman lihat bukitnya aja. Kalau di regular divergence, bukit yang kedua membentuk ketinggian baru, tapi kalau di indikatornya, bukitnya turun kebalikannya, itu yang bearish. Jadi teman-teman lihat bukit. Kalau yang bullish sebaliknya, teman-teman lihatnya yang lembah. Jadi lembahnya yang kedua itu lebih dalam turunnya, sementara yang di indikator itu lembahnya naik. Itu indikasi naik. Itu yang regular. Sementara kalau yang hidden itu kita lihat sekali lagi bukitnya yang bearish ya. Bukitnya dari candlesticknya turun, tapi indikatornya bukitnya naik. Jadi sebetulnya teman-teman nggak usah pusingin antara itu mau regular atau hidden. Intinya adalah liatin aja bukitnya. Kalau bukitnya bahasa Jawa nih gunjit, naik turun gunjit ya, dalam arti antara indikator dan candlesticknya beda, yang satu naik turunnya begini, yang di indikator begini, udah pasti divergence, dan divergence-nya itu pasti bearish, turun. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin namanya. Kalau di bullish tinggal lihat sebaliknya lembahnya. Kalau lembahnya itu tadi bahasa Jawanya gunjit, beda ketinggian. Jadi intinya yang candlesticknya begini, indikatornya begini, atau sebaliknya, pokoknya berbeda, itu udah pasti bullish, naik, sudah gitu aja, nggak usah pusingin itu hidden atau regular, gitu intinya ya. Langsung kita cek aja biar lebih jelas di kasusnya di token Shiba seperti apa. Saya mulai dari bearish dulu ya, intinya dari bearish dulu. Di sini ada ini, saya kecilin biar gini biar jelas. Nah, oke, di Shiba, token Shiba harian ini 7 Oktober sampai ke kisaran 28 Oktober 2021 tahun lalu. Ini kalau lihat bunder-bunderannya ini ya, kelihatan ya. Ini jelas naik. Ini. Puncak ke puncak naik. Ya, poinnya adalah kalau bearish adalah bukit ke bukit itu naik turun begini. Entah itu bukit keduanya naik atau bukit keduanya lebih turun, pokoknya itu tadi berbeda. Dan di indikatornya ini turun. Ada kemiringan. Akhirnya yang terjadi adalah begini. Drop, turun, longsor. Ini namanya bearish. Nah, itu ini adalah divergence ya. Terserah mau teman-teman mau ngapalin boleh, regular, hidden. Pokoknya intinya candlestick sama indikator beda arah. Bukit ke bukitnya naik di candlestick, ini di indikator bukit ke bukitnya turun. Nah, itu yang pertama ya, itu yang pertama bearish. Ini saya hapus dulu biar jelas nanti yang lainnya. Yang kedua contohnya ini turun langsung, kita ada contoh lagi yang berikutnya. Nah, kali ini berbeda. Yang tadi bukit ke bukit naik. Ini contoh di sekarang adalah bukit ke bukitnya turun di sini. Tapi di indikator ini bukit ke bukitnya naik. Ya, di fase ini, fase 30 November 2021 dan 23 Desember 2021. Ini berbeda, bukitnya, indikator sama ya seperti tadi, hanya bedanya ini yang sekarang bukit pertamanya lebih tinggi.
Di sini sebaliknya, tapi tetap saja sinyalnya bearish. Itu tadi gampang sebetulnya. Teman-teman lihat bukit ke bukit aja, terus tinggal lihat yang di indikator. Beda arahnya, yang satu turun, satu naik. Sudah pasti bearish. Itu gampang, simple intinya. Teman-teman bisa lihat di sini, terbukti marketnya turun. Itu dari sisi divergence bearish. Saya nggak akan membahas lagi mengenai hidden maupun regular, podo wae, intinya turun ya. Yang akan saya hapus, kita akan masuk ke sinyal yang bullish. Kalau bullish gimana? Kita cek dari Shiba time frame 4 jam. Nah, ini di sini, ini kelihatan ya. Sekali lagi, kalau bullish lembah ke lembah. Yang pertama, nih lembah ke lembahnya naik, set, gini. Ini di kisaran 23 Desember 2021 ke 25 Desember 2021, time frame 4 jam masih di Shiba. Ini naik, lembah ke lembahnya naik. Di sini posisinya lembah ke lembahnya turun nih, das. Turun, naik, bullish, jret, naik. Karena ini di time frame 4 jam, maka mungkin kenaikannya tidak sepanjang kalau kita terjadi di time frame yang lebih besar, yang harian. Tadi kan harian ya, jadi lebih panjang hasilnya. Kalau yang 4 jam atau mungkin diturunin lagi ke 1 jam atau bahkan 15 menit, mungkin hasilnya tidak akan lama naiknya. Atau intinya tergantung dari time frame yang terjadinya di time frame mana. Ini adalah yang terjadi di time frame 4 jam untuk bullish ya. Yang berikutnya kebalikannya, ada contohnya lagi di sini. Ini lembah ke lembah turun. Ini time frame-nya di 6 Januari sampai 10 Januari sama, sorry kok time frame, waktunya di 6 Januari sampai 10 Januari, time frame 4 jam masih di Shiba. Ini posisinya candle to candle-nya lembah ke lembahnya turun, dan kita lihat lembah ke lembahnya di sini naik nih. Ya, sesederhana itu. Akhirnya naik, jeret. Meskipun nggak lama, sekali lagi karena time frame-nya di 4 jam terjadinya. Itu mengenai divergence, sekali lagi nggak usah dipusingin ini hidden atau regular, tinggal dilihat lembah sama bukitnya, dan itu berbeda dengan yang di indikator, beda lawan arah. Udah segitu aja simpelnya untuk mengenai divergence. Dan secara singkat aja, analisa Shiba bagaimana setelah kemarin mulai naik cukup tinggi ya, ada rebound tipis-tipis menurut saya. Kalau dari time frame mingguannya dengan menggunakan Ichimoku dan CCI 50-nya belum keluar nih, secara singkat ini Shiba berhasil melewati Tenkan biru ini ya. Secara singkat melewati biru, posisi tapi masih dead cross, merah di atas biru. Ya, Kijun di atas Tenkan itu masih bearish untuk garis ini, indikator ini, tapi dari Chikou span-nya masih di atas candlestick, yang artinya ini masih bull untuk time frame mingguan. Itu dari time frame weekly-nya Shiba, dan sudah berada di garis Tenkan. Artinya kalau pingin membacanya secara Ichimoku ya, kalau pingin melanjutkan bullish-nya harus bertahan di garis, di atas garis hijau, biru ini, alias di atas garis kisaran 2800-an. Sekali lagi kalau mau melanjutkan kenaikannya ya harus bertahan close di atas 2800 secara weekly. Lanjut kalau di daily. Nah, di daily akhirnya setelah sekian lama di CCI 50 ini akhirnya Shiba berhasil masuk ke area di atas garis 0. Jadi mulai ada area 3, masuk area 3, 0 dan 100 itu area yang positif untuk bullish. Kalau pengen lebih kuat kenaikannya, ini harus turun dulu mendekati garis 0. Itu areanya di berapa? Kalau lihat di sini areanya di garis biru ini ya. Di Tenkan ini garis birunya di area kisaran 2768, kisaran itu. Mungkin kalau pengen naik lebih tinggi, mungkin ya skenarionya ya tergantung BTC juga, bisa turun dulu di area ini 2700-an untuk kembali naik lebih tinggi lagi. Itu dari daily-nya. Sementara ini juga sudah golden cross, CCI 50 udah bagus di area 3, Kumonya masih merah, masih bearish,
Cuman Chico Span-nya yang hijau ini sudah masuk ke area candle, mulai ada peralihan ke bullish. Di time frame daily lumayan sudah ada tanda-tanda bullish. Dan di time frame turunin lagi ke 4 jam, tanda-tandanya gimana? Kalau di 4 jam sudah terjadi koreksi, sementara di sini di bawah garis Tenkan-nya sementara masih golden cross, masih bull. Chico Span masih di atas candle jauh, ini juga sinyal bull. CCI 50 berada di area di atas garis 100, strong bull atau alias sebetulnya oversold. Tapi kalau mau melanjutkan kekuatannya, sekali lagi ini harus ditahan minimal di atas garis 0. Jadi seperti tadi, targetnya tolak ukurnya adalah turun dulu di kisaran 2700-an ya, 2700-an sekian. Intinya seperti itu untuk singkatnya untuk Shiba, dan semua sekali lagi tergantung pada BTC-nya. BTC-nya blosor ya, semua sinyalnya gagal. Intinya seperti itu. Segitu dulu untuk konten hari ini terutama mengenai divergence. Semoga bermanfaat. Salam cuan.